terpercaya. Anda di pagi hari ini, senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menyapa Anda di Sapa Sulsel untuk menyajikan perbincangan yang inspiratif dan juga informasi yang menarik. Di pagi ini awal pekan, mudah-mudahan semuanya sudah siap dengan berbagai kegiatan yang disiapkan dan bisa berakhir dengan sukses ya. Hari Senin jangan selalu dibawa-bawa serius, ayo kita nyantai-nyantai sedikit biar nggak terlalu nggak terlalu bawaannya nggak terlalu serius dan juga terlalu kaku ya. Senin ini kita akan membahas terkait dengan ini dia. Kali ini ada dua boneka cantik yang ada di tangan saya. Boneka ini adalah boneka custom dan lebih-lebih lagi boneka ini adalah boneka yang sama persis dengan karakter tokoh anime Jepang yang biasa Anda nonton tentunya, tapi sayangnya saya nggak tahu karakter siapakah ini ya. Langsung saja kita hadirkan dengan pembuatnya sendiri, ada Feni. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo, Feni. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Terima kasih ya pagi-pagi sudah hadir di studio Kompas TV Makassar, menyempatkan berbagi informasi dengan pemirsa Kompas TV Makassar ya. Boleh tahu ini namanya siapa ini? Itu namanya Coy. Siapa? Coy. Coy. Halo Coy, apa kabar Coy? Ini dia Coy ya. Ini pemain di film kartun apa? Film kartun, lupa saya. Lupa saya juga sudah lama ya. ini bikinnya. Berarti Mbak tinggal lihat fotonya baru buat ini. Oh iya, saya mesti selalu dikirimin. Kalau foto. ini siapa namanya? Kato. Siapa? Kato. 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 Halo Kato, apa kabar Kato? Selain Coy dan Kato, juga Mbak Feni, ada satu lagi tamu saya, yaitu ini dia. Ini gimana ya mukanya? Gini kali ya? Iya. Gini. Kok menghadap ke samping nih kepalanya ya? Ini siapa nih Mbak? Mr. Game. Mr. Game. Oke, wow, banyak sekali ya. Nah, ini dia Mbak Feni, pembuat boneka karakter khususnya dari tokoh-tokoh anime Jepang ya. Mbak Feni, ini sebenarnya nama kerajinannya apa ini? Kalau saya nggak spesialisasi ini boneka custom aja. Boneka custom aja ya, nggak ada nama khusus yang merujuk ke tokoh Jepang, kartun gitu. Nggak ada ya? Kalau orang pesan mesti custom. Custom, tapi sebenarnya Mbak ini sejak kapan mulai membuat boneka custom tokoh-tokoh anime Jepang ini? Kalau saya mulainya itu udah lama Mas, 7 tahun yang lalu. Oh, udah dari 2013 kali ya, 2012-2013 Cuma ya? nggak aktif, baru aktif sekarang itu 5 bulan yang lalu. 5 bulan, berarti baru ya? Baru, bulan September. Iya, wow, dari 2013, waktu itu sebenarnya kalau boleh kami tahu, apa yang melatar belakangi Mbak kemudian membuat boneka custom seperti ini? Saya sendiri kan suka baca komik Mas. Saya suka, terus saya lihat kok ada peluang, banyak yang pesen. Dulu saya kan dari dulu juga saya bikin, cuma karena pasarnya baru sedikit kan, akhirnya 5 bulan yang lalu saya coba bikin. Ternyata? Lebih luas lagi pasarnya, ternyata banyak yang pesen. Oke, jadi sebenarnya di latar belakangi Anda sebagai penghobi membaca komik, dan mayoritas komik-komik yang Anda baca komik-komik anime Jepang juga. Iya. Seperti Naruto. Doraemon. Banyak. Oke, banyak ya. Jadi latar belakang itu kemudian, tapi berarti itu kan latar belakang awalnya memilih membuat toko kartun anime Jepang ini. Tentang latar belakang bakatnya itu dari mana Anda dapatkan? Kalau latar belakang bakat mungkin karena saya ini Mas suka gambar. Terus dulu saya kuliahnya di arsitektur, kan belajar komposisi. Oh ini kepalanya berapa, ukurannya, nah gitu. Tapi di arsitektur tidak diajar menjahit kan? Enggak, kalau itu improvisasi. Itu menjahitnya sejak kapan? Ini jahitan mesin kah, jahitan tangan kah? Mesin. Manual? Mesin semua. Itu bakat menjahitnya itu sejak kapan? Autodidak Mas, belajar sendiri, nggak bakat, jadi dari awal, dari nol. Di 2013 itu udah bagus, udah belajar dari awal.
untuk belajar menjahitnya itu dari 2013 atau dari sebelumnya? Dari 2013. 2013. Oh, jadi disatukan hobi baca komik, kemudian ingin belajar menjahit, jadilah seperti ini. Iya. Oke. Awal-awal membuat itu apakah langsung karakter-karakter anime Jepang atau tokoh-tokoh yang dibuat sebelumnya apa? Pertamanya itu saya bikin Disney. Jadi kayak princess apa? Kayak Cinderella, terus Putri Duyung gitu, terus pertama nggak kayak gini, jelek. Oh. Semua dari awal juga nggak bagus lah Mbak ya. Tapi berarti awalnya Mbak lebih pada umum ya, karakter umum, sesuai pesanan juga begitu ya. Barulah mungkin di 3 bulan atau 6 bulan terakhir ini Anda kemudian konsen di toko anime Jepang. Kenapa kemudian dari sekian banyak karakter tokoh di film-film kartun maupun di komik-komik, kenapa Mbak lebih mayoritas banyak membuat tokoh anime Jepang? Anime Jepang sendiri banyak Mas. Jadi ini saya kan pasang iklan, nanti orangnya pesen, oh saya mau anime ini. Saya sendiri nggak ngerti ini anime apa, saya juga nggak lihat semua anime kan. Berarti pemesannya lebih banyak ke karakter anime Jepang. Iya, saya pesen ini terus ngirim gambar. Oh bajunya kayak gini, oh ya. Gitu. Akhirnya dari situ Mbak lebih fokus juga ke anime gitu ya. Sebelumnya nggak buat toko-toko superhero seperti Hulk kah, Spider-Man kah? Itu banyak di pasaran Mas. Kalau misalnya kayak gitu, kalau ini kan custom. Kalau misalnya officialnya nggak jual, nah ke custom kita gini. Oh iya benar juga ya. Jadi peluangnya begitu besar juga. Lumayan, dan juga konsumennya tidak hanya mencakup dalam negeri. Iya. Benar. Jadi di toko-toko pasti kalian nggak akan menemukan boneka-boneka karakter seperti ini begitu ya. Iya. Yang banyak di toko-toko itu mungkin yang lebih terkenal seperti toko superhero, Iron Man dari Disney ya. Kemudian Spider-Man dan lain-lain. Kalau ini nggak ada. Jadi bagi yang pecinta ini otomatis akan menghubungi Mbak begitu ya. Oke. Untuk proses pembuatan satu boneka seperti ini tuh apa aja yang dibutuhkan Mbak ya? Kalau saya kan emang khususnya humanoid kayak gini Mas ya, orang kayak gini. Apa namanya? Humanoid. Oke, manusia ya. Jadi saya sudah punya patternnya sendiri, jadi tinggal dicetak di kain, gunting. Oke, artinya yang saya tanyakan bahannya apa aja nih? Seperti misalnya ini bahan apa ini? Kain velboa. Apa? Kain velboa. Kain? Velboa. Velboa, itu nama umumnya? Ya, yang dipakai boneka-boneka namanya kain velboa. Oh, kain velboa memang untuk boneka-boneka, oke. Anda dapatkan di saya beli di toko kain memang Mas. Oh, ada tersedia di Makassar. Di Surabaya. Oh, berarti pesan. Di Makassar belum ada atau gimana? Saya dulu tuh 3 tahun lalu saya beli gulungan sudah Mas. Masih ada sampai sekarang? Iya, kan saya karena saya dulu nggak terlalu aktif. Oh gitu. Baru jadi, aktif ini satu sekarang. gulungan itu kira-kira bisa membuat 100 boneka kali lebih ya? Mas. Lebih? Berarti masih banyak stok ya? Banyak. Dari Surabaya dipesannya? Iya. Oke, kain apa tadi namanya? Velboa ini yang berbulu ini. Terus apa lagi yang dibutuhkan? Nilex. Nilex namanya. Beda juga antara ini dengan ini? Beda. Oke, apalagi? Terus saya bordir ini. Oh ini dibordir, ini tinggal pilih warna aja matanya ya. Berarti Anda lengkap dengan mesin bordirnya juga? Enggak, saya bordir di luar. Oh di luar? Oke. Berarti tidak sepenuhnya Anda kerjakan ya? Mungkin hanya saya gambar, tinggal dikerjain orang di luar begitu ya? Iya. Nanti hasilnya tinggal beli mesin bordir ya? Oke, untuk rambutnya kita pakai apa nih? Velboa ini sama. Oh sama, berbulu. Telinganya juga sama. Oke. Terus isinya dakron. Isinya apa nih? Dakron. Oke. Kalau dilihat-lihat sih nggak terlalu sulit juga sih sebenarnya ya. Iya Mas. Oke, prosesnya gimana tuh? Mungkin bisa diceritakan dari awal sampai kemudian bisa selesai ini apa aja? Jadi saya bikin dulu ini badannya, saya gunting, terus diisi saya bikin ini bajunya ini bisa dilepas. Oh, bisa ganti bongkar pasang. Iya. Oke. Terus? Iya, setelah itu dibentuk, selesai Mas. Baru diisiin
dakron. Setelah itu baru bikin bajunya, terus ya yang bisa dilepas. Oh, bisa dilepas nih ya. Oke, jadi bisa gonta-ganti nih. Iya. Bajunya juga disediakan. Iya, saya juga kadang-kadang kalau customer minta bajunya saya bikinkan. Oh gitu. Oke, menarik. Baik, menarik lagi kemudian untuk mengetahui siapa-siapa saja sih yang sudah memesan di Mbak Feni ini, dan kabarnya pemesannya bukan hanya orang dari Makassar, luar Makassar, tapi juga ada yang dari luar negeri. Karena mungkin bisa dibilang ini tidak terlalu banyak yang membuat boneka custom toko anime Jepang ini ya. Jadi nanti kita akan tanyain juga harganya berapa sih. Setelah jeda tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Udah ikan ya? Iya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kali ini masih bersama dengan Mbak Feni yang tentunya sebagai owner dari, nama brandnya apa nih? Kalau nama brandnya itu Nyongki Handmade Doll. Nyongki Handmade Doll. Nyongki Handmade Doll. Apakah ini ada kaitannya dengan Papua ya? Enggak. Karena itu panggilan saya waktu kuliah. Nyong. Ya, Penyong. Gitu. Apa? Penyong. Penyong. Yeah. Oke, Penyong gitu ya. Oke. Jadi Nyongki Handmade Doll. Jadi nama brandnya Nyongki Handmade Doll. Apa saja yang sudah pernah dibuat oleh Mbak Feni ini? Boleh kita lihat beberapa contoh boneka-boneka yang sudah pernah dibuat oleh Mbak Feni, dan karakter-karakter apa saja yang sudah pernah kita lihat yang berikut ini. Ini dia. Wow, ternyata selain toko anime Jepang juga membuat karakter Freddie Mercury. Ini nama brandnya Nyongki Handmade Doll ya. Oke, kita lihat next lagi. Ini masih toko anime Jepang. Kasuichi. Ini Kokoro Mitsume. Yeah. Oke. Oh, hampir mirip ya. Aharen. Oh, ini karakter-karakter yang belum pernah saya dengar sebelumnya ya. Ada juga peminatnya ya. Oke. Jadi, nah ini dia yang saya maksud, dan ternyata pemesannya ada juga yang berasal dari luar negeri. Benar ini dari luar negeri? Iya, dari mana ini, Mbak? Amerika. Dia boleh diceritakan dia tahu itu dari mana? Ya, dari Instagram. Terus prosesnya mesan lewat DM? Ya, DM. Wow. Saya juga masuk ke marketplace-nya Amerika. Oh, marketplace-nya Amerika. Jadi banyak juga dari luar negeri ya. Wah, ini dia banyak sekali. Banyak sekali karakter-karakter yang dibuat. Ini sama persis ya, mirip ya dengan aslinya ya. Princess Zelda, kemudian Zero Vampire Knight, Nyongki Handmade Doll, Miyako Hoshino. Oke, ini dia. Ini dari Australia. Dari Australia. Yang pesan itu? Iya. Oke, wow, ternyata Mbak Nyong, Mbak Fenyong ya, Fenyong, Feni Nyong gitu ya, itu panggilan temannya. Nah ini dia yang saya maksud juga, ada juga yang dari luar negeri. Ini dari mana? Amerika. Wow, luar biasa ya. Selain Amerika dan juga Prancis ya tadi ya. Australia, dari mana saja? Dari yang luar negeri yang pesannya? Kanada pernah, Australia, Filipina pernah, tapi sebagian besar Amerika. Sebagian besar Amerika. Wow, luar biasa. Ternyata produk dari Mbak Feni ini sudah menembus pasar internasional. Luar biasa sekali ya. Itu rata-rata mereka melihat dari marketplace-nya di beberapa toko-toko online begitu ya? Iya, karena nggak semuanya itu bisa masuk Indonesia itu. Kayak ke Alibaba itu nggak bisa masuk, terus Amazon nggak bisa masuk. Jadi ini khusus kerajinan tangan, Indonesia bisa masuk itu. Oke, ada biaya nggak Anda daftarkan untuk masuk? Jelas Mas. Gitu. Sekali upload ada biaya, kalau terjual ada biaya lagi, transferannya pun dipotong lagi.
pajaknya. Oke, kayaknya agak sedikit tinggi nih harganya untuk pembeli dari luar negeri nih ya. Oke, kita bicara soal harga. Mbak jual dengan harga berapa sih? Tapi sebelumnya ternyata Mbak ini membuat dengan berbagai ukuran. Yang ada di tangan saya ini adalah termasuk ukuran kecil apa besar? Ukuran kecil yang ini. Ternyata Mbak Nyong ini pernah membuat boneka custom ini dengan ukuran hampir 1 meter. Oke, kita berbicara harga. Kalau yang seperti ini berapa nih harganya, Mbak? Kalau saya itu Mas bersih 51. 51.000 dolar. Wow, 51 dolar. Bukan 51.000. 51 dolar kali kurs rupiah saat ini sekitar 14.000 berapa kalau dirupiahkan? 13 ribuan, Mas. 13 ribuan. Maksudnya berapa rupiah? 600 700. 600.000, 700.000. Wow. Sekali lagi, ini harga dikhususkan untuk yang ada di konsumen luar negeri. Iya. Oke. Untuk pembeli custom yang ada di Makassar, jangan pasang. Jangan sekali-sekali pasang dengan harga segitu ya. 600 sampai 700.000 ya. Kalau untuk lokal, ini dihargai berapa? Saya biasanya ngasih 3,5. 350. Oke, itu masih terjangkau untuk kita ya. Atau jangan 700.000 ya. Itu masih terjangkau. Untuk yang pernah dipesan yang hampir 1 meter dengan harga berapa? 500 dolar. 500 dolar dirupiahkan. Tapi itu dipotong-potong jadi 400 sekian dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 5 juta kali 6 juta. 6 ke 7. 6 sampai 7 juta. Oke, itu pembelinya dari mana waktu itu? Amerika, Mas. Amerika juga. Wow, ternyata Mbak ini bukan seorang pembuat yang ece-ece. Sekarang udah memiliki nama yang pembelinya berasal dari luar negeri. Memang kalau di luar negeri dengan harga seperti itu mungkin masih tergolong murah bagi mereka. Tapi dengan kita di sini, wow, luar biasa. 1 meter segini ya, dengan harga segini ya, 6 juta sampai 7 juta. Itu gimana? Anda ada keribetan dalam proses mengirim nggak? Pakai saya kan ke luar negeri, itu dikirim lewat apa ya? Saya kirim lewat pos. Oh, lewat pos. Oke. Itu dapat kabar dari mereka nyampe sekitar berapa lama? Saya pakai yang paling cepat, EMS itu seminggu. Wow, dan biaya mahal. kirim ditanggung sama pembeli. Pembeli, ya. Oke, luar biasa ya. Ini kan di luar negeri juga itu banyak orang yang hobi seperti ini. Untuk mendapatkan seperti ini kan jarang banget. Ketika mereka sudah melihat ada, mereka tidak akan memikirkan harganya. Wow, luar biasa ya. Oke, untuk Anda, menurut Anda, untuk prospek ini lebih menjanjikan orang-orang yang dari luar negeri atau dari lokal aja? Saya menjanjikan dari luar negeri loh, Mas. Luar negeri? Iya. Oke. Wow, kayaknya kita perlu belajar nih gimana caranya membuat atau memuat karya kita di market-market luar negeri nih. Iya. Dan ternyata memang di luar negeri profesional untuk memasang iklannya itu dikenakan biaya. Terjual juga ada biayanya. Iya, ada biayanya. Berarti kita harus siap dengan itu begitu ya. Oh, luar biasa. Baik. Ini boneka saya ini termasuk yang paling murah. Saya lihat itu ada yang segini harganya 200 dolar. 225 dolar. 200 dolar. Kalau tadi Mbak pasang 3? Enggak, saya pasang itu 85 dolar. 85 dolar. Karena sama ongkirnya kan, Mas. Ongkirnya 30 dolar. Itu udah masuk dengan ongkir 85 dolar. Iya. Okay. Dipotong-potong 50-an. Sejauh ini kalau boleh tahu dalam sebulan pemesannya adakah dari luar negeri atau ini hanya momen-momen tertentu aja? Semuanya dari luar negeri. Enggak, maksudnya dari luar negeri. Oke, dalam sebulan berapa pemesan gitu? Saya dalam sebulan tuh mampu, mungkin seminggu itu kemarin 6 boneka karena saya bikin sendiri. Seminggu 6 boneka dan semuanya dari luar negeri? Iya. Wow. Seminggu 6 boneka, 700.000 kali 6, 6 kali 4. Wah, luar biasa tepuk tangan ya. Makanya luar biasa. Ini apa sih yang bagi tips nih buat pemirsa? Apa yang perlu diperhatikan begitu untuk bisa memasang karya kita di market-market luar negeri, dan sasarannya memang para pembeli dari luar negeri yang memang terkenal dengan harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan lokal begitu? Kalau saran saya itu, kalau misalnya pembeli luar negeri itu suka yang custom. Jadi mereka itu suka yang, oh saya mau yang kayak gini. Detailnya itu pun harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita harus bikin yang sesuai dia mau. Mereka ngirim gambar, kita
kita bikin sesuai dia mau. Oke. Nggak yang pasaran di mana-mana ada. Soal tentang orang luar negeri memiliki atau suka dengan yang custom itu mungkin udah pengetahuan yang umum begitu ya. Nah sekarang ternyata banyak juga orang yang seperti dengan Mbak sebagai pengrajin kerajinan tangan. Kemudian mereka hanya memasarkan di lokal aja, mereka belum memasarkan di internasional begitu. Mungkin langkah-langkahnya untuk memasarkan di pasar internasional itu bagaimana sih? Website apa kalau boleh berbagi nih Mbak ya, membantu pada para pengrajin yang lain begitu? Kalau misalnya websitenya itu ada di Etsy, www.etsy.com, etsy.com. etsy.com. Karena produk Indonesia itu nggak kalah kok Mas. Benar itu dia. Banyak yang belum kepikiran untuk menjual di market luar negeri. Iya. Cuman itu aja yang Mbak tempati? Iya, karena yang itu aja Indonesia bisa masuk. Oh itu aja Indonesia bisa masuk? Iya. Oke, untuk memosting satu ini berapa biayanya? Untuk memosting satu boneka itu $0,2. $0,2. Murah. Murah ya, nggak terlalu besar ya. Kalau laku? Kalau laku 5%. 5% nah, itu dari harga, potong. itu yang cukup besar. Tapi ya udah siasati dengan pasang harga yang sesuai begitu ya. Artinya tidak sudah dikurangi dengan itu, sudah dikurangi dengan ongkos kirim dan lain-lain. Kayak nanti gitu. kan meningkat juga meningkat juga gitu ya. Wah luar biasa. Saya sudah banyak sekali mengundang para pengrajin kerajinan tangan, tapi baru Mbak yang saya dapatkan yang ternyata lebih menyasar kepada pemasaran luar negeri dengan tadi memasangnya di market-market luar negeri, Etsy ya, Etsy.com. Jadi Instagram, Twitter itu juga perlu Mas. Oke, Instagram, media sosial juga ada ya. Oke, sekarang boleh disampaikan bagaimana untuk yang ada di Makassar, yang ada di Sulawesi Selatan untuk yang ingin memesan dari Mbak, gimana caranya? Silakan. Saya ada Instagram, Nyongki Handmade Doll, ada juga Twitter, Nyongki Handmade. Dari situ aja sih ke pemasaran saya itu. Nyongki Handmade Doll Instagramnya. Oke, silakan untuk sepenuhnya bisa langsung memesan ke Mbak. Kalau di rumah ada galeri nggak? Nggak. Karena saya begitu jadi langsung kirim gitu. Baik. Terima kasih banyak Mbak Feni sudah berbagi dengan kita. Ini sangat inspiratif bagi kita, khususnya bagi saya. Ternyata orang dari Makassar menyasar pasar internasional ya. Luar biasa, semoga kesuksesan Mbak juga diikuti oleh para pengrajin yang lain ya. Terima kasih sudah hadir Studio Kompas TV Makassar. Jangan lupa Nyongki Handmade Doll Instagram untuk menyasar boneka-bonekanya ya. Terima kasih, saya tutup Sapa Sulsel sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.